Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Pay-Per-View bakal balik lagi di minggu ini. UFC 308 di minggu ini bakal digelar di Abu Dhabi di minggu dini hari waktu Indonesia. So, kalau kamu ada niat buat nonton siaran langsungnya, pertarungan bakal ditayangkan mulai Sabtu jam 11 malam dan laga-laga main eventnya bakal dimulai pukul 2 dini hari. UFC 308 ini seperti pada UFC tahun sebelumnya yang digelar di Abu Dhabi berisi pertarungan-pertarungan yang dipastikan bakal sangat seru. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas laga seru di main event antara Magomed Ankalaev versus Alexander Rakic dan laga yang gak kalah seru antara fighter bermata satu asal Dagestan, Shara Magomedov yang bakal disabung dengan fighter asal Armenia, Armen Petrosyan. Kita masuk ke analisis dan prediksi Ankalaev versus Rakic. Pertarungan antara Magomed Ankalaev dan Alexander Rakic ini adalah pertarungan yang bakal sangat menentukan bagi Ankalaev. Setelah berulang kali ditelikung oleh fighter lain untuk merebut gelar dari Alex Pereira, inilah kesempatan buat Ankalaev untuk buktiin dirinya adalah fighter yang emang sangat layak dan pantas untuk dapetin kesempatan jadi juara di divisi kelas berat ringan di UFC. Banyak isu yang gak enak yang bilang kalau Ankalaev sebenarnya pernah menolak untuk menghadapi Pereira di UFC 307 atau UFC 300, tapi isu itu semua belum bisa dikonfirmasi kebenarannya dari pihak Ankalaev sendiri. Dan faktanya, UFC lebih milih fighter lain kayak Khalil Rountree di UFC 307 untuk melawan Pereira. Padahal ranking Rountree sendiri jauh di bawah Ankalaev. Ankalaev juga dianggap kurang menjual dan membosankan. Padahal kalau kita lihat dari catatan rekor pertarungannya, gak nunjukin kalau Ankalaev adalah fighter yang boring. Dari 18 kemenangannya, Ankalaev mencatat 10 kali menang KO dan 8 kali menang angka dan gak pernah sama sekali menang submission. Tapi belakangan Ankalaev kayaknya emang lagi gak beruntung. Kegagalannya ngerebut gelar melawan Jan Blachowicz dan dianggap gak mau meladeni pertarungan atas Blachowicz, terus serangan ilegalnya ke Johnny Walker di UFC 29 Oktober tahun lalu membuat catatan buruk dalam karir Ankalaev. Oleh karena dua catatan laga tersebut, banyak yang menganggap kalau Ankalaev adalah fighter yang gak menjual. Gak ada trash talk, gak ada karakter, terlebih gak punya kemampuan bahasa Inggris membuat UFC kelihatannya setengah hati mendorong Ankalaev jadi juara UFC. Di depan mata, di 26 Oktober nanti kesempatan itu bakal muncul kalau Ankalaev bisa mengalahkan Alexander Rakic. Rakic gak bakal begitu aja dilewati dengan mudah oleh Ankalaev. Striker eksplosif kayak Rakic adalah lawan yang sangat-sangat berbahaya, terutama di ronde-ronde awal. 9 kemenangan KO dari 14 kemenangan adalah bukti kalau Rakic emang memiliki ancaman serangan yang berbahaya. Namun, Ankalaev yang merupakan seorang counter puncher yang elit pasti sudah punya strategi untuk melumpuhkan agresivitas dan eksplosivitas Rakic. Di pertarungan terakhirnya menghadapi Johnny Walker di bulan Januari, Ankalaev nunjukin kalau dia adalah salah satu fighter UFC yang memiliki kekuatan yang paling berbahaya di pukulannya. Kalau disanding-sandingkan, kedua fighter ini memiliki catatan yang gak berbeda jauh. Ankalaev dan Rakic sama-sama memiliki kemampuan yang sangat elit dari segi striking. Rakic memiliki akurasi serangan mencapai 51%, sementara akurasi serangan Ankalaev sedikit lebih baik dari Rakic yaitu mencapai 53%. Catatan ini memperlihatkan bahwa kekuatan Ankalaev di serangan atas bisa dikatakan lebih baik dari Rakic. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh Rakic adalah ia memiliki jangkauan yang bisa sangat membahayakan. Kelebihan jangkauan ini seharusnya bisa Ankalaev antisipasi seperti saat ia mengalahkan Johnny Walker di bulan Januari.
Di pertarungan bawah, kedua fighter ini sama-sama memiliki takedown defense yang sangat baik. Keduanya memiliki defense serangan takedown yang sama-sama sebesar 86%. Walaupun Ankalaev memiliki kemampuan untuk membawa pertarungan ke bawah, tapi akurasi serangan takedown yang dimilikinya hanya 31%. Tapi apakah Ankalaev akan mencoba membawa pertarungan ini ke bawah? Kita masuk ke prediksi pertarungan. Laga 3 ronde ini diprediksi akan diinisiasi oleh serangan eksplosif dari Alexander Rakic. Rakic bakal berusaha menekan Ankalaev dengan melepaskan banyak tendangan ke stance Ankalaev. Sementara Ankalaev akan menunggu Rakic masuk ke dalam pertahanan dan Ankalaev akan melepaskan counter punch yang bisa mematikan pertahanan Rakic. Ankalaev kelihatannya gak akan bertarung di bawah karena Rakic memiliki jangkauan yang panjang yang bisa mematikan sebuah serangan takedown. Jikapun Ankalaev membawa pertarungan ke bawah, Rakic kemungkinan besar bakal bisa melepaskan diri dari tekanan. Pertarungan ini bakal berjalan ketat. Kedua fighter akan saling mencoba menekan. Alexander Rakic kayaknya bakal langsung menyerang dan menekan di awal ronde. Kalau Ankalaev bisa bertahan dengan baik dan melakukan serangan counter yang efektif dan akurat, maka Ankalaev berpeluang besar bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan minimal bisa menguasai pertarungan selama 3 ronde untuk mendapatkan kemenangan angka. Pemenang pertarungan ini bakal dihadiahi UFC untuk mendapatkan kesempatan berikutnya sebagai penantang gelar juara kelas berat ringan. Step by step, I will become a champion. Remember my name. This is my division. The pirate is here. Fighter bermata satu asal Dagestan, Sharabalat Magomedov bakal kembali lagi turun oktagon. Shara bakal membuka pertarungan main event di UFC 308 nanti. Laga di minggu nanti adalah laga keempatnya di UFC yang mana keempat laga tersebut dilakoninya hanya dalam waktu 1 tahun. Terakhir pada bulan Agustus lalu, Shara berhasil mengalahkan striker powerful asal Polandia, Michal Oleksiejczyk. Di minggu nanti, Shara bakalan ketemu dengan fighter kebangsaan Eropa Timur asal Armenia, Armen Petrosyan. Pertarungan keduanya bakal dijamin seru karena keduanya memiliki background yang sama sebagai striker yang berlatar kickboxing dan Muay Thai. Memegang rekor 14 kemenangan tak terkalahkan, Shara berpeluang kembali mengulang kemenangannya tahun lalu di tempat yang sama. Kekuatan dan variasi striking yang dimiliki Shara bakal bisa sangat merepotkan lawan-lawannya. Mungkin kelemahan Shara yang bisa dieksploitasi lawannya adalah kemampuannya di pertarungan bawah yang belum teruji. Tapi sepertinya Petrosyan gak akan membawa pertarungan ini ke bawah. Kedua fighter ini kayaknya sama-sama cuma mau bertarung di atas. Kalau Shara berhasil kembali menang, Shara memiliki peluang untuk naik ke 20 besar. Dan peluangnya untuk menghadapi fighter 15 besar kelas middleweight akan terbuka lebar. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Ankalaev bisa mengalahkan Alexander Rakic di minggu nanti? Dan apakah Shara Magomedov kembali bisa mempertahankan rekor gak pernah kalahnya? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi!